Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendatangi majlis ilmu yang Nabi SAW sampaikan bahwa majlis ilmu adalah majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Oleh karena itu sangat layak dan wajib tentunya bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah sedikit membahas terkait kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal. Harinya tanggal berapa? Tanggal 12. Harinya hari Senin, ya.
Tentu sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada kata sepakat di dalam penanggalan tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada beberapa pendapat lain, ada yang mengatakan tanggal 9 dan juga ada yang mengatakan di tanggal lainnya. Tetapi memang yang masyhur sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa pendapat yang paling masyhur di kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tanggal atau di bulan Rabiul Awal? Kenapa? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalimat Rabi' itu diambil dari kata musim. Ya. Di Arab sana musim ada 4. Pertama faslus shaif, musim panas. Ya, kalau orang belum terbiasa dengan cuaca yang panas seperti di kita misalkan, merasakan musim panas di sana, mungkin kulit kita akan sedikit luka-luka seperti itu karena saking panasnya. Begitu juga di sana ada musim faslul kharif, ya, musim hujan. Kemudian juga ada faslul syita, musim dingin. Dan yang terakhir adalah faslul rabi', musim semi. Ya, musim di mana pohon-pohon atau bunga-bunga bermekaran. Sehingga dalam musim ini juga cuaca itu tidak panas, tidak dingin. Atau kalau kita bisa bilang suasananya atau cuacanya sejuk. Ya. Ini seolah mengindikasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyejukkan dunia, menyejukkan umatnya, akan membawa kesegaran di dalam dunia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Kemudian kita juga sampaikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ada tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda yang tidak biasa, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ibunya yaitu Siti Aminah bermimpi ketika melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar cahaya yang menerangi istana Romawi, seperti itu ya. Kemudian juga kita sebutkan tanda-tanda atau keistimewaan yang disebutkan namun didasarkan pada hadis-hadis dhaif, ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Di sini saya membaca sebuah buku yang berjudul Al-Lu'lu' Al-Maknun, ya, fi sirati Al-Lu'lu' Al-Maknun fi sirati Nabiyil Ma'mun. Ya. Tapi di sini ada pembahasan tentang khitanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir
ke dunia dan nantinya akan dikhitan, disunat sebagaimana kebiasaan orang Arab di sana. Dan hal itu juga menjadi suatu kewajiban dalam agama kita, khususnya bagi para laki-laki. Taib. Wa amma khitanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasahihu anna Abdul Muttalib jadda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatanahu. Adapun terkait khitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling sahih adalah bahwa yang mengkhitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Ya. Yauma sabihi ala adatil Arab, dan dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebiasaan di kita di hari keberapa? Kayaknya beda-beda ya Ibu ya. Ada yang dikhitan saat bayi, ada yang dikhitan umur 2 tahun dan seterusnya. Ya, tetapi kebiasaan orang Arab ketika itu sebelum Islam sudah terbiasa orang-orang Arab mengkhitan anaknya itu di hari ke-7. Begitu juga Abdul Muttalib mengkhitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7. Faqad akhraja Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Inna Abdul Muttalib khatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma sabihi wa ja'ala lahu ma'dubah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib mengkhitan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 dan membuat jamuan makan. Nah, berarti di sana juga sama ya. Ketika ada khitanan, ngundang orang untuk makan. Seperti itu ya. Tidak jauh berbeda dengan yang di kita. Ya. Wa ammal haditsu allati tadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulida makhtunan fa kulluha dha'ifah. Ya. Adapun hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, fa kulluha dha'ifah. Hadis-hadisnya lemah. Ya, hadis-hadisnya lemah, dan kita akan sebutkan beberapa hadis lemah tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ya. Faminha, di antara riwayat tersebut, ma rawahu Abu Nuaim fi Dalailin Nubuwah bi sanadin dha'ifin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min karamati, sebagai atau sebagian karamahku, kemuliaanku, alayya ala rabbi anni wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Ya. Jadi dalam hadis dhaif ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara kemuliaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan berkhitan, sehingga tidak ada yang melihat salah seorang pun di antara manusia
sawati, auratku. Ya. Kemudian riwayat yang lain dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrura. Ada riwayat lain dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan dan bergembira. Ya. Biasanya kalau bayi lahir dalam keadaan apa? Nangis. Ya. Kalau ini di hadis ini dikatakan masturan. Ya, gembira. Senang. Senyum mungkin ya. Jadi pas bayi lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan senyum. Qala fa'ajaba dzalika Abdul Muttalib wa hadhiya indahu wa qala la yakunanna li ibni hadza sya'nun. Kemudian ketika kakeknya yaitu Abdul Muttalib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan dan dengan wajah yang gembira, maka Abdul Muttalib pun mengatakan, ini anakku akan memiliki keistimewaan, akan memiliki kedudukan. Ya. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala wa laisa isnadu hadits al-Abbas hadza bil qa'im. Ya, hadis tadi dinilai oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala dengan hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tidak kuat. Di sini waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa yuqalu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mulida makhtunan masrura. Nabi dikatakan lahir dalam keadaan berkhitan dan bergembira. Wa ruya fi dzalika haditsun la yasih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hal tersebut diriwayatkan oleh hadis-hadis yang tidak sahih. Zakarahu Abul Faraj Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Walaysa fi haditsun tsabit, kata Ibnu Qayyim, tidak ada satupun hadis yang sahih. Walaysa hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa seorang anak ketika lahir dalam keadaan berkhitan itu bukan merupakan sebuah keistimewaan. Kenapa? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna katsiran minan nas yuladu makhtunan. Karena selain Nabi, kalau seandainya iya, ada beberapa orang yang lahir dalam keadaan berkhitan. Ya, jadi secara realita memang ada beberapa bayi yang lahir dalam keadaan berkhitan. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad. Dia lahir dalam keadaan berkhitan. Baik. Wa qad waqa'at hadhihi al-mas'alatu baina rajulaini fadilaini sannafa ahaduhuma musannafan fi annahu sallallahu alaihi wasallam mulida makhtunan. Ya, wa ajlaba fihi min al-ahadits allati la hitama laha wa la zimam. Wa huwa Kamaluddin Ibnu Talha. Jadi dalam permasalahan ini ada dua orang yang memperdebatkannya. Ada dua orang, yang satu mengatakan Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Ada lagi yang mengatakan tidak dalam keadaan berkhitan. Ya. Namanya adalah Kamaluddin Ibnu Talha. Jadi Kamaluddin bin Talha adalah orang yang mengatakan, atau ulama yang mengatakan bahwa Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Tetapi pendapatnya dibantah oleh seorang ulama lain yang bernama Kamaluddin Ibnul Adi. Ya, dia dibantah dan dia menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhitan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab. Nah, dan semua orang Arab sudah faham betul sunnah khitan ini. Ya,
Karena orang yang pertama kali berkhitan siapa Ibu? Siapa orang yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau dikhitan ketika usianya masuk 40 tahun. Ya. Oke. Nah. Ya, baik. Tentu di sini ada sebuah faidah yang bisa kita ambil, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhitan, dan ini akan menjadi syariat untuk seluruh umatnya, khususnya para lelaki. Ya. Jadi khitan ini merupakan kewajiban untuk lelaki dan hukumnya sunnah untuk perempuan. Ya. Jadi khitan ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim dan para nabi setelahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtatana Ibrahim alaihi salam ba'da 80 sanah. Nabi Ibrahim, tadi ralat ya. Di sini dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan ketika umurnya 80 tahun. Ya, bukan 40 tahun, ralat. Usianya sudah berapa? 80 tahun. Wal waqtatana bil qadum. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu dikhitan dengan namanya qadum. Ya, qadum itu alat. Nah, mungkin waktu itu belum ada laser ya. Belum ada laser. Dan dikatakan al-qadum huwa alatun najjar. Ya, qadum itu adalah alat yang biasa digunakan oleh tukang kayu, tukang kusen ibunya. Nah, jadi bukan alat yang khusus ya. Karena memang awal perintah khitan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Nabi Ibrahim ketika itu sudah berumur 80 tahun. Ya. Wal khitanu kana minal khisal allati ibtalallahu subhanahu biha Ibrahim khalilahu. Ya, dan khitan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga sebagai bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Ya. Sehingga beliau termasuk ke dalam golongan para rasul yang digelari ulul azmi. Ya, salah satu yang paling kita ingat adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anaknya. Padahal anaknya itu adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Ketika beliau menikah dengan Siti Sarah, selama berpuluh-puluh tahun lama menikah belum dikaruniai anak, sehingga beliau menikah lagi dengan Siti Hajar dan dikaruniailah Ismail alaihi salam. Ya. Jadi khitan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Sebagaimana di sini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fa atammahunna wa akmalahunna fa ja'alahu imaman linnas. Sehingga dengan berbagai ujian itu dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun menjadi imam. Ya, imaman linnas. Sebagai pemimpin para nabi, bahkan beliau adalah ayahnya para nabi. Waqad ruwiya annahu awwalu man ukhtutina kama taqaddam, dan sebagaimana diriwayatkan tadi bahwa beliaulah orang yang pertama kali dikhitan ya.
Jadi mungkin di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil faidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faidah fiqhiyah ya, faidah masalah fikih, bahwa seorang muslim khususnya laki-laki itu harus dikhitan. Wastamarra al-khitanu fir rusuli wa atba'ihim hatta fil masih. Khitan ini syariat yang terus dilaksanakan oleh setiap nabi setelah Ibrahim alaihissalam dan juga oleh para pengikut mereka, hatta fil masih, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu tutina wan nasara tuqirru bidzalik. Ya, orang Nasrani juga mengakui, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dikhitan. Wala tajhadu kama tuqir bi annahu harrama lahmal khinzir. Sebagaimana orang-orang Nasrani juga mengatakan dan mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam mengharamkan daging babi. Ya, itu khitan ya. Jadi dalam bab fikih ini dibahas ya. Hadza wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullahu fi hukmil khitan. Kemudian apa hukum khitan? Nah, di sini qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa aqrabul aqwal, pendapat yang paling mendekati kebenaran, annahu wajibun fi haqqi rijal. Khitan itu wajib dilakukan oleh para laki-laki. Sunnah fi haqqi nisa, sedangkan untuk perempuan sifatnya sunnah. Wajib tafriq bainahuma. Loh, kenapa bisa beda hukumnya? Ya, kenapa bisa beda hukumnya? Untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah. Maka beliau menjelaskan, annahu fi haqqi rijal fihi maslahatun ta'udu ila syartin min syurutis shalah wa hiya taharah. Kenapa khitan ini wajib untuk lelaki? Karena dalam khitan tersebut ada sebuah maslahat kebaikan yang akan menjadi syarat sahnya sholat. Ya, kita pasti pernah melihat ibu ya, bayi yang lahir gimana apanya, kelaminnya gitu kan, tertutup. Nah, seandainya itu dibiarkan, di sini kita akan jelaskan. Jadi alasannya itu adalah kesucian. Ya, kenapa laki-laki wajib dikhitan? Karena kalau tidak dikhitan maka akan ada najis di kelaminnya. Karena air kencing yang keluar dari kelamin itu akan terkumpul di sana. Ya, akan terkumpul di sana. Wasara sababan fil ihtiraqi wal ittihab kullama taharraka. Jadi kalau seorang anak tidak dikhitan, maka ketika kencing dan dia cebok tidak akan bersih. Masih ada sisa najis di dalamnya. Apalagi ketika bergerak, bisa-bisa najis itu keluar dan membasahi pakaiannya. Sehingga seandainya seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah balik, belum dikhitan, dan kemungkinan akan terjadi najis yang keluar, maka pasti salatnya itu tidak sah. Ya, kenapa? Karena ada najis di tubuhnya, atau setidaknya ada najis di pakaiannya. Sehingga bagi laki-laki ini wajib. Ya, karena kalau tidak, maka salatnya tidak akan sah, dikarenakan najis yang akan terus tersisa di alat kelaminnya. Baik. Wa amma fi haqqil mar'a, adapun pada perempuan, fa ghayatu faidati annahu yuqallil min ghilmatiha ay syahwatiha. Ya. Adapun untuk perempuan, maka faedahnya adalah untuk meminimalisir syahwatnya sehingga menjadi wanita yang sempurna, seperti itu ya. Wa hadza huwa madhhabul Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat
Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fa amal khitanu fawajibun 'alal rijal wa makramatun fi haqqin nisa. Ya, jadi bagi laki-laki itu sebuah kewajiban dan bagi perempuan itu adalah sebuah kesempurnaan. Nah itu ya faidah tentang khitan. Jadi Nabi SAW sebagaimana bangsa Arab pada umumnya, beliau dikhitan pada hari ke-7. Baik. Kemudian tentu ya, tentu mungkin ada sebuah pandangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sampai sama seperti manusia pada umumnya. Ya, mungkin itu bentuk kecintaan sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan berkhitan sebagai bentuk kecintaan mereka dan keyakinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang spesial, sehingga mereka menerima beberapa hadis dhaif dan menetapkan sifat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang di pekan sebelumnya kita juga menyebutkan tentang tanda-tanda keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilahirkan. Seperti contoh ketika Nabi dilahirkan, api yang disembah oleh kaum Majusi padam. Kemudian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, istana Persia itu bergetar. Nah, tentu ini adalah bentuk-bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma disandarkan pada hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, sehingga kita tidak boleh meyakini hal itu. Ya, karena ini bentuknya adalah bentuk akidah ya. Ya, jadi kita tetap bersandar pada hadis sahih. Begitu juga dalam masalah khitan ini. Jangan sampai kita menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seseorang yang bukan manusia gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya keistimewaan. Ya. Karena jangan sampai ya kecintaan kita mengantarkan kita kepada bersikap gulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengagungkan Nabi mereka yaitu Isa alaihissalam sampai batas-batas yang tidak diperkenankan. Bagaimana mereka menempatkan Isa alaihissalam sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Jadi perlu kita berhati-hati di dalam menetapkan sebuah keyakinan, menisbatkan hal-hal yang bersifat istimewa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahui dari mana asal keyakinan tersebut. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai seperti orang-orang Nasrani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kalian berbuat gulu kepadaku, jangan berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam.
fa innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Nabi SAW tidak ingin dirinya ditempatkan sebagai seorang yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan dapatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW mewanti-wanti umatnya, jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani. Ya. Baik. Nabi SAW juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena perbuatan mereka yang terlalu mengagungkan para nabi, yaitu dengan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasar." Laknat Allah kepada Yahudi dan kepada Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Nah ini bentuk berlebih-lebihan di dalam memuliakan para nabi, ya. Dan ini tidak boleh. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, wa inni anhaakum an dzalik, dan aku melarang kalian untuk melakukan itu. Artinya tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan, apalagi mengubur seseorang di dalam masjid. Ya, ini perlu kita pahami, ya. Bentuk kecintaan orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan kuburan-kuburan itu masjid. Jadi ada kuburan para nabi, dibangun di situ masjid. Ya, itu walaupun niatnya bagus, tapi tidak seperti itu syariat kita. Ya, Nabi SAW melarang. Bahkan ditakutkan ketika kita sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan atau ada kuburan di dalamnya, sholat kita tidak sah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada seorang laki-laki yang mengatakan perkataan syirik, di mana dalam perkataan tersebut ada indikasi menyamakan antara Allah atau menyamakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Laki-laki ini mengatakan, Masya'allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki wahai Muhammad. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu yang menggembirakan, kita katakan Masya Allah, ya, Masya Allah. Ketika kita pulang ke rumah, ya, kemudian ada makanan banyak, Masya Allah, ya. Nah, jadi laki-laki ini mengatakan Masya Allah wa syi'ta, yang artinya apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, ya. Jadi ada indikasi menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Allah, dan ini tentu tidak boleh. Jangan sampai Nabi SAW di dalam keyakinan kita disamakan dengan Allah. Ya. Faqala lahu Nabi SAW, aj'altani lillahi adala, bal qul ma sya'allahu wahda. Dalam riwayat lain, aj'altani lillahi niddan. Nabi katakan kepada laki-laki itu, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Kata Nabi, bal qul, tapi yang benar katakan Masya Allah wahda, Masya Allah saja cukup. Ya, ini sebagai bentuk pencegahan, jangan sampai kaum muslimin
mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi batasnya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Muhammad, ya Sayyidana, wa bana Sayyidina, wa khairana, wa ibni khairina. Jadi ada yang memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, wa bana Sayyidina, putra Tuhan kami, khairana, yang terbaik di antara kami, wa bana khairina, dan putra terbaik di antara kami. Ya. Berbagai pujian. Ya. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun mengomentari perkataan laki-laki ini. Beliau mengatakan, ya Yuhannas, wahai manusia, alaikum bitaqwakum, bertakwalah kalian, wala yastahwiyannakum syaitan, dan jangan sampai melalaikan kalian setan-setan. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad ibnu Abdullah, putranya Abdullah, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, saya tidak suka kalian mengagungkanku melebihi kedudukanku, allati anzalani Allah azza wa jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai Abdullah, sebagai Rasulullah. Setelah itu tidak lagi dipuji-puji melebihi itu. Ya. Kenapa? Karena memang disitulah celah syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Ya. Lihat bagaimana awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ketika kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh mendapati orang-orang soleh di antara mereka sudah wafat. Ya, tentu ajaran Nabi Adam dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi Nuh. Ternyata orang-orang soleh yang tersisa sudah wafat. Disebutkan dalam surat Nuh itu ada Wud, Yaguth, Ya'uq, ya, Suwa dan Nasr. Ya, ada 5 nama di situ disebutkan, dan itu semuanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh tersebut selama masa hidup mereka memberikan kebaikan, memberikan pencerahan kepada orang-orang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka wafat, sudah tidak tersisa lagi orang-orang soleh dan orang yang mengerti tauhid, sehingga setan pun membisikkan kepada orang atau kaum Nabi Nuh saat itu, ini orang-orang soleh sudah meninggal, mereka punya banyak jasa, mereka adalah orang-orang yang patut dijadikan teladan. Kita harus mengingat mereka supaya kita tidak lupa. Coba bikin gambar mereka supaya setiap kita lihat kita ingat mereka dan kita doakan mereka. Itu celah setan yang pertama, ya. Jadi tidak langsung mengajak manusia untuk berbuat syirik, tidak, tapi dengan apa? Dengan mengagungkan orang-orang saleh. Ya, mengagungkan orang-orang saleh. Itu tahap pertama, dan mereka berhasil sehingga gambar-gambar orang-orang saleh tersebut terpampang. Ya, bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian selanjutnya tahap kedua, mereka dirayu oleh setan untuk membuat patung-patung yang mirip seperti mereka. Ya, dalam sangkaan mereka itu bagus, mengingat orang-orang saleh supaya tidak lupa. Akhirnya dibuat patung. Ya, sampai generasi berubah. Ya, yang dulunya yang menggambar sudah tidak ada, tinggal keturunannya.
Kemudian juga yang membuat patung sudah meninggal, tinggal keturunannya. Ya, sehingga generasi terakhir mereka dirayu oleh setan untuk menyembah patung ini. Dulu ayah-ayah kalian nyembah ini patung. Ya, seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah kesyirikan. Ya, dimulai dengan mengagungkan orang-orang saleh. Maka kita tentunya harus bisa memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Abdullah dan sebagai Rasulullah. Kita wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita wajib mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai melewati batas-batasnya. Ya, dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi mungkin ya pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan beliau dikhitan pada hari ke-7, dan adapun hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan berkhitan, itu perkataan yang lemah karena didasarkan pada hadis-hadis yang lemah. Sehingga dan ini pun tidak mencederai keyakinan kita, kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau lahir dalam keadaan tidak berkhitan, kemudian dikhitan, kemudian juga menyusui, bahkan disusui oleh beberapa perempuan. Yang pertama ibunya, yang kedua kemudian Ummu Aiman, kemudian yang ketiga Halimatu As-Sa'diyah. Beliau menyusu sebagaimana bayi pada umumnya. Bahkan beliau juga makan, beliau juga minum, menikah, punya keluarga, punya istri, punya anak. Ya, ketika anaknya meninggal beliau menangis. Beliau manusia. Ya, namun beliau manusia yang memiliki keistimewaan, dan keistimewaan tersebut harus kita imani apabila didasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Ya. Taib. Nah, taib. Kemudian di sini penulis melanjutkan farahu Abdul Muttalib bi wiladati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya Abdul Muttalib ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jelaskan ya, Abdul Muttalib itu punya berapa anak? Banyak ya. Nah, salah satu anak Abdul Muttalib adalah Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga sudah jelaskan kisahnya bahwa Abdullah adalah anak yang hampir disembelih, ya, karena sebuah nazar yang diucapkan oleh Abdul Muttalib. Sehingga Rasulullah SAW dengan kejadian itu juga sudah menjadi orang yang istimewa di hati Abdul Muttalib. Taib. Walamma wada'atu ummu Aminah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Ya, ibunya menyampaikan atau mengirim seseorang untuk mengabarkan kepada Abdul Muttalib, tukhbiruhu bi wiladati hafidihi, ya, supaya memberitakan kelahiran cucunya. Fa fariha Abdul Muttalib bi hafidihi sallallahu alaihi wasallam wastabsyara bihi, dan betapa senangnya Abdul Muttalib dengan kelahiran cucunya. Nah, kemudian walamma kana al-yaumus sabi min wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sudah 7 hari dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatanahu Abdul Muttalib ala adatil Arab, dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, wa aqanhu bikabshin, kemudian diakikahi, nah, ya, dengan satu kambing yang gemuk. Wa ja'ala lahu ma'dubah, kemudian Abdul Muttalib pun mengadakan jamuan makan. Wa sammahu Muhammadan, kemudian
pada hari ke-7 juga nih diberi nama siapa? Muhammadan. Jadi yang memberi nama adalah kakeknya Muhammad. Walam yakunil arabu ya'lafuna hadzal isma. Dan orang Arab belum familiar dengan nama ini. Ya. Jadi sebelum Islam sangat jarang atau hampir tidak ada yang bernama Muhammad. Tidak ada atau hampir tidak ada. Ya. Jadi nama Muhammad itu belum terlalu familiar, ya, belum terlalu terkenal di bangsa Arab. Fastaghrabahu kullu man sami'ahu min Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, mereka merasa aneh, ya, merasa asing. Wasa'alu Abdul Muttalib, kemudian mereka pun menanyakan kepada Abdul Muttalib, faqalu lima raghibta bihi an asma ahli baitihi. Kenapa kau beri nama Muhammad? Kenapa kau tidak berikan nama sesuai kebiasaan keluarganya? Fa'ajabahum, maka Abdul Muttalib menjawab, aradtu an yahmadahu Allah ta'ala fis sama wa khalquhu fil ardh. Karena aku ingin cucuku ini dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, begitu juga dipuji-puji oleh makhluknya di bumi. Ya, ini sebuah harapan dari sang kakek Nabi Muhammad menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh manusia. Karena Muhammad itu asal katanya itu dari ha, mim dan dal. Ya. Ha, mim, dan dal, ya. Atau hamida. Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Ya, jadi hamada, jadi Muhammadan itu artinya yang dipuji atau yang terpuji. Ya. Dan harapan kakeknya tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nabi SAW menjadi Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia terbaik, sebagai Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi nabi-nabi yang lainnya. Bahkan beliau hampir melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya tidak ada hijab cahaya ketika Isra dan Mi'raj. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh manusia, makhluk Allah di bumi. Ya. Tentu kita sebagai kaum muslimin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir juga memujinya. Ya, bahkan orang-orang kafir pun memujinya. Tentunya orang-orang yang masih memiliki akal sehat yang betul-betul sehat. Ya, tidak memiliki fanatik. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang non-muslim yang memuat biografi karakter-karakter yang memiliki pengaruh yang luar biasa di dunia. Nomor satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dipuji oleh orang-orang Islam, bahkan dipuji oleh orang-orang di luar Islam. Dan itu jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, kami angkat namamu itu. Ya. Sehingga betapa banyak orang yang namanya Muhammad. Muhammad ibnu bukan. Ya. Banyak yang bernama Muhammad. Saya kira kalau diadakan sensus, ya, nama yang paling banyak digunakan, mungkin
salah satu yang muncul adalah Muhammad selain Abdullah, Abdurrahman ya. Ini Muhammad. Ya wa rafa'na laka dzikra ya. Dalam ayat lain wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Ya. Ya. Jadi kakeknya mengharapkan dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia di bumi, dan memang jadi kenyataan. Beliau menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan menjadi makhluk Allah yang begitu banyak dipuji oleh manusia, khususnya kita oleh orang-orang muslim. Ya. Wa qila sababu tasmiyatihi Muhammadan anna Abdul Muttalib kana musafiran. Nah, di sini ada riwayat lain ya. Jadi alasan kenapa dinamakan Muhammad tadi yang pertama itu ya, ingin dipuji oleh Allah dan ingin dipuji juga oleh makhluk. Jadi Abdul Muttalib bersama beberapa temannya, ada 3 orang temannya, mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Arab memiliki 2 rihlah, ya, 2 rihlah untuk berdagang tentunya. Rihlah syita dan rihlah as-saif, ya, sebagaimana di dalam surat Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang-orang Mekah memang biasa mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Abdul Muttalib dan 3 kawannya. Fa bainama hum fi Syam iltaqau bi rahibin. Nah, ketika mereka sudah berada di Syam, keempatnya bertemu dengan seorang pendeta. Fasa'alahu min aina antum? Rahib, pendeta itu bertanya, kamu dari mana? Kalian dari mana? Qalu nahnu min Makkah. Mereka mengatakan kami dari Mekah. Faqala lahum, maka pendeta pun mengatakan, inna biladakum sayakhruju minha nabi. Sesungguhnya negeri kalian akan muncul dari negeri kalian seorang nabi. Fasa'aluhu masmun nabi. Maka 4 orang ini mengatakan, siapa nama nabi ini? Qala ismuhu Muhammad. Walam yakun ismu Muhammadin ma'rufan indal Arab. Ya. Jadi si pendeta mengatakan akan muncul dari negeri kalian seorang nabi namanya Muhammad. Dan dijelaskan lagi di sini bahwa Muhammad itu sebuah nama yang belum terkenal di bangsa Arab. Falamma raja'a haula'il arba'ah azama kullu wahidin minhum in ruziqa bi mauludin yusammihi Muhammadan. Maka keempat orang ini tadi pulang ke Mekah dan mereka berniat jika mereka punya anak, mereka akan memberikan nama kepada mereka dengan nama Muhammad, ya. Sehingga Abdul Muttalib menua, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak bernama Abdullah, ya. Kemudian Abdullah memiliki anak namanya Muhammad. Akhirnya jadi Abdul Muttalib karena tidak bisa memiliki anak lagi, maka cucunya yang dinamakan Muhammad, ya. Wa amma thalatha faum Sufyan ibnu Mujasyi sama ibnu Muhammad. Jadi keempat-empatnya sama, ya. Mereka menamakan anaknya Muhammad, gitu ya. Kama qala al-Imam As-Suhaili fi Raudhul Unuf. Nah itu, ya. Sedikit penjelasan terkait pertama tadi tentang khitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dikhitan pada hari ke-7. Kemudian juga pada hari itu atau pada hari ke-7 tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nama oleh sang kakek dengan nama Muhammad. Kemudian tadi faedahnya adalah bahwa khitan itu merupakan sebuah syariat Islam yang diwajibkan untuk laki-laki dan disunahkan untuk perempuan. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
walaupun dilahirkan dalam keadaan tidak berkhitan, bukan berarti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurang keistimewaannya, tidak. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia sebagaimana pada umumnya, sebagaimana kita jelaskan, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya keistimewaan-keistimewaan. Dan jangan sampai kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kita memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas posisi yang seharusnya. Dia seorang Nabi, jangan sampai kita mengangkatnya sehingga menyamai kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kehendak kepada alam semesta dan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.